Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Babak Servis. Bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Alhamdulillah nih, saya lagi di bengkel Bang Deden Servis. Kebetulan saya lagi kehabisan spare part dan waktu pun udah malam, akhirnya saya main ke sini minta spare part seperti itu. Jadi tuh kali ini sebenarnya bukan tentang perbaikan, tapi ini amat sangat penting khususnya untuk pemula. Apa tuh Bang? Nah, jadi kali ini saya akan Saya akan sedikit meluruskan pemikiran yang nggak salah tapi kurang tepat. Seperti itu. Agar tidak ada nggak ada gesekan antara junior dan senior. Karena kenapa? Saya lebih dari 45 grup di dalam Facebook mengikuti grup-grup elektro, dan hampir tiap rata-rata senior mengeluhkan tentang harga, dan itu pun tidak salah. Jadi seperti ini teman-teman. Ini pelajaran yang saya dapat. Kenapa bisa saya bilang ini pelajaran yang saya dapat? Jadi ketika ada yang bermain ke tempat saya, ingin belajar servis, bukan 1-2 orangan tapi banyak. Dia selalu bilang tentang tarif, mohon maaf, jadi kita buka-bukaan aja. Tentang tarif, mereka selalu bilang, "Bang, kalau saya yang penting ilmunya dulu, urusan tarif nomor 99. Yang penting mereka dapat praktek dulu atau mereka dapat ilmunya dulu." Jujur, itu enggak salah, tapi kurang tepat. Atau bisa dibilang itu sedikit egois. Seperti itu. Kenapa Bang dibilang egois? Nah, jadi untuk buat yang pemula, tolong disimak baik-baik. Mohon maaf, ini adalah banyak keluhan yang masuk di Facebook, yang ada di Facebook, di hampir rata-rata tiap grup Facebook selalu mengeluhkan tentang yang belajar menghancurkan harga seperti itu. Jadi sebenarnya emang benar. Jadi buat teman-teman mohon maaf bagi yang pemula, mohon maaf. Jangan lantaran Anda ingin memiliki ilmu, Anda menghancurkan harga. Karena kenapa? Fokus. Karena untuk yang belajar, untuk yang berburu ilmu, terkadang mereka nggak sadar bahwa di dunia teknisi itu ada beberapa orang yang dapurnya 100% mengandalkan servisan. Jadi seperti itu, jangan teman-teman bilang terserah. Jangan teman-teman berpikir bahwa yang penting dapat ilmu dulu. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami bahwa sesuatu hal yang baik itu belum tentu menghasilkan kebaikan pula. Jadi harus teman-teman filter, harus teman-teman benar-benar pikirkan matang-matang, jangan sampai keegoisan teman-teman yang hanya ingin ilmu tetapi merugikan para teman-teman kita yang lain, khususnya yang senior. Seperti itu. Ada juga yang bilang seperti ini. "Bang, saya nggak enak Bang. Saya nggak enak minta harganya Bang. Nggak enak bla bla bla." Oke, kalau nggak enak jangan jadi tukang servis. Jadi jangan lantaran Anda berbicara nggak enak, Anda menghancurkan harga. Karena kenapa? Balik lagi ke yang awal. Mungkin kalau teman-teman sekedar hobi ada di belakang kita yang benar-benar 100%, pendaringannya mengandalkan servisan. Jadi jangan lantaran hobi Anda menghancurkan pendaringan orang lain. Jadi kalau buat saya pribadi nggak jadi masalah, tapi saya pun nggak mau berkontribusi dalam mencetak teknisi yang menghancurkan harga. Kalau buat saya pribadi nggak jadi masalah. Karena kenapa? Saya nggak 100% di dunia servis, saya juga pekerja. Itu pertama, saya juga pekerja, dan
saya juga ada penghasilan lain. Jadi kalau buat saya pribadi itu nggak ngaruh. Tapi senior saya adalah saudara saya. Jadi jangan lantaran Anda ingin memiliki ilmu, Anda menghancurkan harga. Untuk tarifnya berapa Bang? Oke, untuk tarifnya Anda harus menyesuaikan. Kalau misalnya pun Anda ingin sedikit murah, jangan terlalu menurunkan harga. Jadi ingat, yang namanya bergerak di bidang jasa itu relatif. Andai apabila ada di luar sana satu servisan bisa sampai 200.000, kok kenapa saya bisa 100.000? Wajar, karena kenapa? Di saya adalah daerah yang mudah mendapatkan spare part. Beda kalau di tempat lain, jangankan untuk mencari resistor, nyari rokok sebatang aja kudu naik gunung dan turun gunung, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa memahami keluhan-keluhan para senior kita. Jadi ingat, jangan menghancurkan harga. Dan buat teman-teman ini sedikit saran aja. Di dalam perbaikan dan Anda ingin menjadi teknisi, saran saya jangan cuma mengandalkan tentang perbaikan, atau bisa dikatakan jangan cuma nungguin barang yang rusak. Jadi teman-teman harus punya link yang lain. Ya anggap sama seperti saya membuat ESR, saya YouTube, saya begini, saya begitu. Jadi enggak menunggu barang yang rusak aja. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan cuma ngandelin servisan aja. Kalau untuk ngandelin servisan aja benar, untuk jajan pasti lebih. Tapi kalau untuk jalan-jalan kurang banget. Seperti itu. Ntar rokok saya habis, saya mau ngambil rokok dulu biar ngocehnya enak. Jadi saya pun jujur, niat saya ingin berbagi pun saya terkadang masih dikomplain. Karena kenapa? Buat teknisi-teknisi yang mengalami kerusakan di hati, terkadang dia merasa bahwa saya itu adalah sumber dari bencananya, karena saya membuka trik-trik, karena saya memberitahu bagaimana cara mudah untuk memperbaiki barang yang rusak. Jadi saya pun pernah dapat komplain seperti itu. Jadi wajar itu manusiawi. Saya pun tidak menyalahkan. Oke, buat teman-teman saya ingatkan sekali lagi, jangan karena hobi Anda, jangan karena keegoisan Anda menghancurkan harga. Ingat, di belakang kita banyak yang 100% mengandalkan pendaringannya di dunia perbaikan. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami, jangan lantaran Anda berpikir, Bang, yang penting saya dapat ilmu dulu, duit mah gampang belakangan. Benar, itu nggak salah, tapi kurang tepat. Bisa dikatakan itu adalah sebuah keegoisan untuk diri Anda sendiri, enggak untuk orang lain. Bisa dikatakan mau elunya dong yang enak, orang lain jadi belangsak. Seperti itu. Kadang ada juga, Bang, saya nggak enak Bang, ini orangnya begini, ini orangnya gitu Bang, saya nggak enak Bang. Oke, kalau nggak enak kasih kucing. Seperti itu. Kalau nggak enak kasih kucing aja. Itu pertama. Kedua, kalaupun Anda mau beramal, bukan begitu caranya. Kalau untuk mau beramal, ada barang yang rusak, Anda perbaiki, setelah beres, kasih dia duit. Itu baru beramal. Jangan bilang beramal, tapi masih dipinta duit. Itu namanya konyol. Seperti itu. Jadi mohon maaf, semoga ini nggak ada salah sangka, nggak ada salah paradua. Karena kenapa? Saya pun, yang tadi saya bilang, saya pun nggak mau menjadi orang yang ikut berkontribusi dalam mencetak teknisi yang nggak bisa menghargai. Seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, saya pun terkadang suka mendapat
komplain dari yang lain. Ada juga yang bilang lantaran YouTube bla 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 bla. Nah, lantaran ini bla 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 bla. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan teman-teman masuk ke grup-grup Facebook. Coba teman-teman lihat, para senior selalu mengeluhkan karena harga yang dijatuhkan. Jadi teman-teman harus benar-benar benar-benar berpikir matang-matang untuk mengasih harga. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang sekali lagi, saya selalu ingatkan lagi, jangan lantaran keegoisan Anda, jangan karena Anda ingin cuma mendapatkan ilmu, tapi Anda merusak harga. Seperti itu. Karena kenapa? Konsumen memang seperti itu. Konsumen selalu pasti bilang, wah enakan ono murah, enakan ono murah. Padahal yang murah itu bukan cuma sekedar nyerpis, tetapi itu sebagai dijadikan tumbal. Ada praktek nih, duit bodo amat. Jangan seperti itu. Oke teman-teman. Jadi mohon maaf, mungkin ini kurang ajar karena kenapa? Saya mencampuri urusan teman-teman pribadi. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.